Picu, picu, picu. Ya, halo Jody Ibrahim. Ya, channel ini membahas seputar pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Ini ada sayap timnas senior yang bermain di negeri jiran, tepatnya main di klub di Kepulauan Borneo. Ya, ini Sadil Ramdhani bermain bersama Sabah FC di Carabao Cup-nya Malaysia alias Piala Malaysia-nya 2023. Ini pertandingan babak 8 besar atau quarter final leg pertama. Ini Sabah menghadapi Perak FC di kandangnya sendiri di Likas Stadium. Ya, ini pertandingan quarter final leg pertama di mana Sadil sendiri sudah balik dari timnas senior ya, menghadapi Turkmenistan beberapa waktu lalu ya. Dan kemarin juga klubnya Jordi Amat juga sudah bermain di quarter final Piala Malaysia. Dan ya, ini susunan pemain utama kedua tim. Ini dari Sabah FC sendiri. Ya, ini Hoirul Fahmi Cemat, sosok yang menyeramkan bagi timnas periode 2010 sampai 2011. Ya, ini kiper yang menggagalkan timnas juara AFF 2010 sama SEA Games 2011 ya. Indonesia juga gagal meraih medali emas waktu itu. Dan ya, ini Sadil Ramdhani kayak biasa udah jadi andalannya Ong Kim Sui. Dan ini dia susunan di atas kertas line up Sabah menghadapi Perak. Ini di atas kertas dengan line up 3-4-3. Sadil ditaruh di posisi sayap kanan. Kayak biasa dia juga di timnas juga dia di sayap kanan juga ya. Di timnas senior dipasang oleh STY kalau di timnas. Dan ya, ini line up utama Sabah di pertandingan yang sudah usai beberapa jam yang lalu. Ya, ini line up 3-4-3 di mana ini ada beberapa pemain timnas senior Malaysia juga, seperti ada Darren Lock dan ada juga Stuart Wilkin yang bermain di timnas Malaysia, dan ada juga Hoirul Fahmi Cemat. Ya, ini susunan pemain utama Sabah FC, line up-nya 3-4-3. Dan ini di babak pertama sendiri Sabah FC unggul dulu nih di babak pertama lewat golnya striker Darren Lock nih. Di mana ini situasinya dari umpan dari luar kotak penalti dari samping gitu. Kemudian berhasil dituntaskan sama Darren Lock. Ya, ini Darren Lock sendiri juga striker timnas Malaysia yang dibawa pada uji coba FIFA friendly match beberapa hari yang lalu di Cina menghadapi Suriah sama Cina. Dan ya, Sabah membuka keunggulan di menit-menit 17-an kalau nggak salah. Tapi ya, Perak berhasil membalas kedudukan di babak pertama juga setelah golnya Darren Lock. Ini Perak berhasil menceploskan gol lewat tendangan bebas yang baik ya di babak pertama. Dan di babak pertama juga skor berkesudahan dengan 1-1. Ya, pertandingan babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 1-1. Ya, ini Sabah FC sendiri di leg pertama ini menjamu dulu Perak. Di leg pertama main di kandangnya sendiri di Likas Stadium. Ya, ini Sabah FC sendiri ini klub kedua Sadil ya di Malaysia. Ini setelah main di Pahang, kemudian balik ke Bayangkara dulu, dan ya sempat akhirnya dipinang sama Sabah FC di tahun 2021 nih.
di tahun 2021-an sama Coach Kurus alias Coach Kurniawan Dwi Yulianto yang pada waktu itu ngelatih Sabah FC. Dan ya, ini dia selebrasi golnya Darren Lock di babak pertama. Ini Sabah FC sendiri juga ini termasuk klub papan tengah ya, maksudnya nggak punya histori klub besar kalau di Malaysia ini. Ini histori klub besar kalau di Malaysia itu seperti Selangor dan ya ada Pahang yang memang klub klasik Malaysia yang sering menjuarai Liga Malaysia. Dan JDT sendiri juga ini klub yang memang dimiliki Sultan Kaya ya, dan ya kayaknya tidak punya sejarah klub besar juga di Liga Malaysia di era-era dulu. Dan ya memang Liga Malaysia sendiri juga termasuk baru dibilang profesional ya. Ini kalau nggak salah di tahun 2020 atau 2019 ini klub-klub baru pada nggak make dana APBN ya. Sebelumnya APBD. Sebelumnya ini klub-klub masih namanya Selangor FA gitu, Pahang FA. Jadi masih make dana APBD daerah masing-masing. Dan ya ini dia daftar pencetak golnya. Ini pemain asing Perak yang cetak free kick tendangan bebas gol cantiknya di menit 10. Ya, ini kedua gol di babak pertama dicetak di bawah menit 10. Dan ya, Sadil sendiri juga di babak pertama ini tendangan bebasnya yang bagus berhasil ditepis sama kiper Perak FC. Dan ya memang Sadil sendiri juga jadi andalan buat penendang tendangan bebas ya, set piece, entah di klub maupun di timnas ya. Dia memang jadi salah satu andalan buat penendang tendangan bebas. Dan di Sabah sendiri juga gol-golnya juga beberapa banyak dicetak lewat set piece ya, lewat tendangan bebas. Dan ya di babak kedua dimulai, ini Sabah berhasil menggandakan keunggulan nih 2-1. Ini lewat umpan ciamiknya Sadil nih dari sisi samping luar kotak penaltinya Perak. Ini berhasil dieksekusi menjadi gol sama Ramon Machado nih, strikernya Sabah FC, striker asing yang berasal dari Brazil. Ini Sadil berhasil ngasih umpan yang baik dan ya Sabah di menit-menit awal babak kedua berhasil unggul dengan skor 2-1 di menit 40-an, 47, 46. Nih Sabah berhasil mengungguli Perak FC dengan skor 2-1. Dan ya Perak FC juga nggak mau ketinggalan juga ya. Ini Wanzak Haikal ini berhasil menyamakan kedudukan lewat set piece-nya ya, lewat tendangan pojok yang berhasil yang situasinya menjadi scrimmage dan berhasil dieksekusi menjadi gol sama Wanzak Haikal. Ini pemain timnas Malaysia juga ya, pemain timnas Malaysia era-era 2013-an. Ini berhasil menyamakan kedudukan. Dan ya ini selebrasi striker Sabah FC Ramon Machado di babak kedua. Dan ini Sabah sendiri juga di babak kedua lebih banyak nyerang ya, dan berhasil banyak membuat peluang ini menghadapi Perak. Dan ya ini sampai berakhirnya pertandingan skor masih 2-2. Dan di babak kedua sendiri juga ada pergantian pemain. Ini pemain senior Amri Yahya udah umur 40-an ke atas, salah satu bisa dibilang legenda hidupnya Malaysia, ini masuk di babak kedua. Dan Sadil sendiri dikenain kartu kuning di menit 70-an. Ini Sadil habis berduel dengan pemain yang sempat agak main kaki gitu ke pemain Perak, dan dia dihadiahi kartu kuning di menit 70-an. Ya, selama itu nggak ada yang lagi yang nyetak gol dan pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Ini Sabah ditahan imbang di leg pertama. Ini Perak membawa ini ya, keunggulan gol tandang. Entah nih sistem Piala Malaysia untuk menghitungin agregat kayak gimana ya, tapi Perak membawa keunggulan gol tandang ke kandangnya Perak nanti di leg kedua nanti. Ya, pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2 dan
Sadil sendiri bermain penuh di pertandingan ini. Dia nggak diganti di babak kedua. Tapi dia ya membawa ya kartu kuning lah, 1 kartu kuning di laga ini. Ya ini bisa dilihat dari situs websitenya Liga Malaysia. Ini Sadil kena kartu kuning dan bermain penuh. Ini kena kartu kuning di menit 70-an. Ya Sabah sendiri juga ya banyak melancarkan serangan cuman nggak berbuah gol. Ini kiper Perak lumayan baik nih bermain di pertandingan ini. Dan ya ini pertandingan berakhir dengan skor 2-2 dan ini dia ada statistik di atas kertas. Ini dari situs Liga Malaysia juga. Ya bisa dilihat ya ini Sabah banyak menyerang dan banyak melancarkan serangan ke arah pertahanan Perak FC dan banyak melakukan percobaan tembakan ya. Ini bisa dilihat shotnya Sabah mengungguli sebagian besar ya, setengah. Ini 14 berbanding 7 shotnya. Ya walaupun juga yang on target juga Sabah dari 14 kali percobaan tembakan juga 8 yang mengenai sasaran lah yang shot on target. Dan Perak juga dari 7 kali percobaan ini 4 yang on target, 3-nya nggak on target. Dan ya Sadil sendiri juga di babak kedua ada peluang free kick, cuman juga tendangannya memang mengarah ke gawang tapi masih bisa ditangkap sama kiper Perak FC. Dan shot on target percentage-nya juga sama nih, 57%. Dan ya seterusnya ada corner 7 berbanding 4 dan offside 3 berbanding 0 dan seterusnya yellow card dan red card. Dan setelah ini Sabah bakal menghadapi klub Singapura Hougang United di pertandingan perdana AFC Cup di tanggal 21 September besok. Ya Sadil bakal bermain di AFC Cup untuk pertama kalinya di sepanjang karir bolanya. Oke, thank you.